Ketika seorang polisi berpangkat rendah ingin membuktikan pada keluarga jika ia bisa membongkar sindikat narkoboy paling berbahaya di Korea. Penyamarannya masuk dalam anggota gangster pun kian runyam karena harus bekerja sama dengan pria yang memiliki hubungan dengan sang istri. Bagaimanakah perjuangan Junmo selama ia bertahan sebagai gangster sekaligus melindungi kekasih yang sangat ia cintai? Langsung saja ke alur ceritanya. 정기철 데리고 와! Cerita bermula di tahun 94 di Korea Selatan, yang mana sepasang suami istri bernama Junmo dan Winjung baru saja menikah. Keduanya berprofesi sebagai polisi di suatu kota kecil. Terlihat hubungan keduanya masih saja mendapatkan pertentangan dari kedua kakak Winjung dan ayahnya. Mereka belum rela jika Enjung berjodoh dengan detektif rendahan yang selalu gagal mendapatkan promosi. Padahal Enjung akan segera naik jabatan. 왜? 아니 와이프는 엘리트인데. Latar belakang keluarga Junmo juga kerap mendapatkan sindiran karena seorang pecandu. Ayah Junmo bahkan pernah mempermalukan putranya di pesta pernikahan. Sebenarnya Junmo sudah lelah mendengarkan stigma buruk tentang keluarganya. Saat itu hanya ibu mertuanya yang selalu mendukung Junmo untuk bersabar. Sayangnya wanita itu kini terbaring di rumah sakit. Saat berkunjung ke rumah keluarga Enjung, sebuah kalung milik istrinya menarik perhatian Junmo. Yang diketahui kalung itu adalah pemberian teman saat masih SMA. Dalam waktu dekat, Enjung akan pindah ke Seoul karena naik jabatan sebagai asisten inspektur. Beberapa waktu kemudian, seorang polisi berpangkat tinggi bernama Do Hyun datang menemui Junmo. Ia mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah misi untuk menangkap sindikat perdagangan narkoba lintas negara. Ini akan menjadi kesempatan emas bagi Junmo untuk bisa naik jabatan dan pindah ke Seoul karena istrinya juga akan dipindahkan ke kota tersebut. Ia memberi perintah agar Junmo menyusup dalam gangster dan terjun dalam transaksi narkoboy, sekaligus bisa menangkap geng dari Jepang. Peredaran narkoboy di negara sekitar Seoul rupanya mendapatkan perhatian dari kepala polisi Jepang. Pria itu menemui kepala kejaksaan Korea yang bernama Tuan Cho Chang-sik untuk membicarakan tentang adanya seorang tahanan Jepang yang mengaku mendapatkan barang tersebut yang diimpor dari Korea. Bandar tersebut diketahui mengirimkan barang terlarang 10 kg setiap bulannya. Bagi kepala polisi Jepang, menangkap pembuat dan pengedarnya saja tidaklah cukup. Mereka ingin memergoki penjahat dalam bertransaksi untuk mendapatkan bukti yang kuat. Tuan Chang-sik membutuhkan seseorang untuk melakukan misi penyamaran yang gigih dan bisa berbaur tanpa menimbulkan masalah. 근데 그거는 벌써 안 하겠다고 얘기했는데요. Awalnya Junmo tak ingin menjadi bagian dari gangster karena ia tak mau mempermalukan keluarga sang istri. Namun pada akhirnya ia pun setuju. Pria itu pun rupanya sudah mengetahui latar belakang keluarga Junmo yang menyebabkan ia sulit naik pangkat karena ayahnya yang pecandu narkoboy. Pimpinan Chang-sik berjanji jika kasus ini berhasil, ia akan memberikan bonus yang besar dan promosi kenaikan pangkat dengan bantuan kejaksaan. Singkat cerita, pimpinan Do Hyun dan Junmo mengadakan pertemuan di sebuah tempat rahasia demi membahas strategi. Junmo tak ingin bonus yang besar, ia hanya ingin naik 2 pangkat sekaligus karena Junmo lah yang paling berperan dalam kasus ini. Do Hyun sedikit menjelaskan tentang narkoboy premium yang disebut Kristal Gangnam yang disebarkan oleh gangster yang diketuai oleh Gichul. Flashback 2 tahun yang lalu, saat Gichul belum menjadi orang hebat dalam berbisnis. Ia hanya bekerja sebagai DJ dari bar ke bar yang sangat dikagumi para wanita karena ketampanannya. Hingga suatu ketika, terjadi keributan di bar yang berhasil ditengahi oleh Gichul. Seorang pemilik bar bernama Tuan Jang melirik kemampuan Gichul yang ternyata bisa berkelahi dan memiliki koneksi banyak di Gangnam, namun ia masih melakukan pekerjaan remeh. Tuan Jang menawarkan kerjasama karena ia membutuhkan warga lokal untuk berbisnis. Ia berjanji akan mewujudkan keinginan Gichul mengelola bar sendiri karena sedari lama Gichul memang sangat ingin menjadi kaya dalam waktu singkat. Dari hari ke hari Gichul menunjukkan kemajuannya dalam bisnis bar. Ia dipercaya menjadi ketua keamanan yang kerap menyelesaikan berbagai masalah di bar milik Tuan Jang. Saat itu ia sedang mencari informasi tentang seorang wanita pengedar narkoboy senior bernama Profesor Yon. 1 tahun berlalu, Gichul belum juga dipercaya mengelola bar, hingga ia menawarkan sebuah ide untuk mencari uang dengan caranya sendiri. Ia ingin mengedarkan barang terlarang di area Gangnam. 큰돈만 줄 수 있는 방법이 있습니다. Hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh Tuan Jang. Ia juga yakin jika bos mereka yang ada di Busan tak akan setuju. 단속 단디해라.
Perlakuan Tuan Jang kepada Gicul membuat teman-temannya tak terima karena dianggap mempermainkan Gicul. Ketiga orang ini adalah sahabat Gicul yang rela melakukan apapun sedari dulu. Hari itu Gicul mulai merencanakan sesuatu. Ia menemui ketua Seo yang merupakan kepala gangster berpisau yang paling ditakuti untuk membasmi kelompok Tuan Jang. Gicul menjanjikan 2 kepemilikan bar pada ketua Seo 정기철입니다. dalam sebuah acara solidaritas grup di hotel yang jauh dari Seoul. Gicul dan ketiga sahabatnya merencanakan pengkhianatan dengan membawa bantuan dari ketua Seo. Di saat kelompok Tuan Jang terlelap, Gicul menyerang mereka hingga terjadi perkelahian yang sengit. Tuan Jang akhirnya harus mengakui jika kelompoknya kalah jumlah. Taeho memborgol tangan pria itu dan merampas jam tangan mewahnya. Hal itu pun membuat Tuan Jang menghabisinya dengan sebuah gunting. Luka yang dialami Taeho rupanya cukup parah hingga membuatnya tewas di tempat. Gicul pun naik darah dan menghabisi Tuan Jang dengan tangannya sendiri untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya itu. Sejak saat itulah Gicul menjadi pembunuh bertangan dingin. 1 bulan kemudian Gicul menghadap seorang ketua di Busan yang bernama Tuan Song Dong Hyung. Ia masih menyembunyikan fakta jika Tuan Jang telah ia habisi. Gicul justru mengatakan jika Tuan Jang kabur saat ketahuan akan berkhianat dengan memilih bergabung pada grup Jaegon. Awalnya ketua Song menolak mempercayakan bisnisnya di Gangnam pada Gicul. Namun saat itu Gicul berencana mengambil 2 kawasan industri hiburan malam di Seoul dan akan mengirimkan hasil kerjasama yang cukup banyak setiap bulannya. 님께서 잘 인정해 주시면 저희는 욕심 안 부리고. Gicul lalu menemui seorang wanita parubaya yang bernama Profesor Yon. Ia menawarkan bisnis agar wanita itu memproduksi narkoboy di Tiongkok karena ia bersedia mengedarkannya. 여행책 보내드렸던 사람입니다. Kembali kepada Junmo yang sedang membahas strategi bersama pimpinan Changsik dan Dohyun untuk misi penyamaran. Identitas Junmo kini akan dipalsukan sebagai sepupu Taeho yang bernama Sungho. 이름은 권태호. 정기철이 제일 친했다는 고등학교 동창. Malam itu Junmo mendatangi sebuah restoran tempat biasa anak buah Gicul berkumpul. Ia sengaja membuat keributan dengan pelayan dan meminta untuk dipertemukan dengan pemiliknya langsung yang tak lain adalah Gicul. 정기철 데리고 와! Saat di perjalanan, Gicul mendapat kabar jika ada seorang pria yang menghancurkan tempat usahanya. Gicul terkejut saat pria yang ada di hadapannya menggunakan jam tangan milik Taeho. Gicul menanyakan identitas Junmo yang mengaku sebagai sepupu Taeho bernama Sungho. 니들이 진짜 태웠지. Kedatangan Junmo ia katakan adalah untuk membalas dendam atas kematian sepupunya. Ketua Seo sempat mengira jika Junmo akan menipu karena selama ini Taeho tak pernah cerita jika memiliki sepupu yang diketahui bekerja sebagai nelayan. Namun setelah mendengarkan semua cerita yang masuk akal, Gicul mulai terpedaya. Dengan memberikan kartu namanya, Gicul mengajak Junmo berbicara lebih lanjut di lain waktu. 태호 얘기 좀 하게. Rupanya Dohyun juga mengajak ayah Taeho untuk membantu polisi, sehingga Gicul semakin yakin jika Junmo memiliki kedekatan dengan Taeho saat keduanya masih kecil di sebuah kota bernama Wonju. 우리한테 사촌 얘기를 한 번도 안 했을까요, 아버지? Keesokan harinya Junmo datang ke markas Gicul. Gicul memberikan uang kompensasi pada Junho karena mengira itulah yang ia inginkan. 축가 양아치 새끼야. Junmo menolak dan sengaja membuat keributan dengan gangster untuk menunjukkan kemampuan bela dirinya di depan Gicul. Pada akhirnya Hisung memberi usul agar mengajak Junmo bergabung dalam gangsternya. Hal itu pun sebenarnya sempat terpikir oleh Gicul, namun Jungbae selalu menentangnya. 그래. Tingkah laku Junmo yang menonjol di dekat bar membuat anak buah Gicul yakin jika Sungho alias Junmo sedang mencari tahu siapakah yang menghabisi Taeho. 씨발 권총 아니야? Berpindah ke Busan, saat itu Haesung mengantarkan sejumlah uang pada ketua Song sesuai janji Gicul sebelumnya. Hisung sengaja memprovokatori bekas anak buah Tuan Jang untuk membalas dendam pada Gicul dan menguasai Gangnam Union. Mereka lalu meminta izin pada ketua Song jika akan menyingkirkan Gicul. Mereka pun berjanji akan memberikan upeti 2 kali lipat dari yang pernah Gicul berikan selama ini. 매달 칼같이 돈 보내주고. Ternyata Hisung sengaja membuat keributan karena ia ingin mengetahui sejauh mana Junmo bertarung demi melindungi Gicul. Di hari yang sama dalam penyerangan geng Busan, Gicul sengaja mengundang Junmo untuk datang ke sebuah bar terbengkalai. Gicul mengajak Junmo untuk bergabung dalam gengnya. 걔가 태호 사촌이니까 받아준 거. Betapa terkejutnya Junmo saat mengetahui jika ternyata ia harus terjebak dalam serangan gangster.
Rupanya Hisung menyembunyikan senjata kelompok Busan agar mereka bisa berkelahi dengan tangan kosong. Junmo mengerahkan tenaganya untuk mengalahkan puluhan gangster hingga muncullah geng Gicul yang melumpuhkan kelompok Busan. Junmo baru sadar jika Gicul ternyata sedang mengujinya. Ia tak tahan melihat cara Gicul menghajar musuh, namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa. 냐? 뭐 쌈박질 시키려고 그러냐? Gicul lalu menelpon ketua Song jika mulai saat ini ia tak akan mengirim upeti. 앞으로 상담은 없습니다. Semenjak kejadian itu, Junmo dipekerjakan di bar yang memang Gicul dirikan untuk Taiho. Ia diterima dengan baik oleh semua anggota. 감사합니다. Junmo bertugas melakukan patroli malam bersama seorang teman bernama Yongdae. Dengan tugasnya yang hanya berpatroli, membuat Junmo berpikir keras agar ia bisa masuk dalam markas untuk mengetahui kegiatan Gicul dan Narkoboy. Ditambah lagi, Yongdae pun tak banyak memberikan info tentang barang lain yang dijual Gicul di bar, karena ia adalah anggota gangster baru. 아, 근데 Berpindah pada Uijung yang mulai bekerja dengan jabatannya yang baru. Saat itu ia menghubungi kantor Junmo untuk menanyakan kabar. Ia terkejut ketika mengetahui jika Junmo sedang cuti sakit, padahal Junmo sendiri tak pernah menceritakan hal tersebut. Uijung meninggalkan pesan di handphone Junmo, namun saat itu Junmo belum bisa menghubunginya kembali, khawatir Gicul akan curiga. Junmo meminta izin pada Yongdae karena ia harus menemui seseorang. 저기 혹시 Akhirnya Junmo bertemu dengan istrinya di sebuah kedai. Uijung masih kecewa karena Junmo tak memberitahu jika ia sedang menjalankan misi penyamaran. 이제 얘기해봐. Tadi duga Gicul dan kedua temannya juga baru saja makan di kedai yang sama. Gicul dan Enjung sama-sama terkejut karena keduanya ternyata adalah teman SMA yang pernah menjalin hubungan dekat. Junmo berkeringat dingin dan panik penyamarannya akan terkuak jika ia adalah suami Enjung yang seorang polisi. 취직한 회사 사장님이세요. Beruntungnya, Enjung bisa mengatasi hal itu tanpa gugup. Junmo memperkenalkan Gicul sebagai atasan di perusahaan tempatnya bekerja. Hisung lalu menghajar Junmo karena telah berani berkomunikasi dengan polisi. Junmo mengaku jika Enjung adalah temannya saat di Wonju dan keduanya membicarakan tentang penangkapan ayah Junmo akibat penggunaan narkoboy. Jungbae berusaha memahami situasi dan percaya pada Sungho alias Junmo jika itu semua adalah kebetulan. Ditambah lagi, Gicul juga masih kepikiran karena bertemu dengan cintanya yang telah lama hilang. Kecemburuan Junmo semakin terlihat saat Gicul ternyata menggunakan kalung yang sama dengan Eunjung. Ingatan Gicul seketika kembali pada masa SMA saat ia dan Eunjung tergabung dalam grup paduan suara di gereja. Keduanya sangat dekat, bahkan Eunjung pernah memberikan Gicul sebuah kalung yang sampai saat ini masih ia simpan. Namun suatu kejadian buruk menimpa keluarga Gicul karena ibunya dipenjara setelah menghabisi nyawa suaminya sendiri yang kerap menganiaya keluarga mereka. Sejak saat itu, Gicul tinggal di panti asuhan bersama adiknya. Hingga belasan tahun berlalu, kehidupannya yang keras menuntunnya sebagai seorang gangster. Sementara Eunjung sendiri menemui Dohyun dan pimpinan Changsik. Ia bertanya mengenai misi yang sedang dikerjakan oleh Junmo. Dohyun beralasan jika Junmo adalah orang yang tepat untuk menjalankan misi ini. Ia berjanji akan selalu mengawasi Junmo. Pimpinan Changsik justru meminta bantuan Eunjung untuk menyempurnakan misi penyamaran. 박 형사가 사건 빨리 해결하고 가정으로 돌아가는 거. Eunjung mendapat telepon dari Junmo jika ia sudah berhasil mengatasi kecurigaan Gicul. 안 친했어? 고등학교 때죠. Identitas suami Eunjung ternyata mulai diselidiki oleh Gicul. Ia menyewa seorang detektif untuk mencari tahu pria yang dimaksud. Saat itu Junmo sedikit lega karena ternyata fotonya telah diganti dengan foto Dohyun. Ia juga berkata jika Eunjung pernah pindah ke satu tempat bernama Wonju. 충북 음성경찰서 형사과. Pimpinan Changsik menemui seorang polisi yang sebelumnya berniat membocorkan identitas Junmo. Beruntungnya Dohyun bisa mengatasi hal itu secara cepat. Pimpinan memperingatkan polisi tersebut agar tak asal memberikan informasi rahasia hanya demi mendapatkan uang, karena kini pimpinan Changsik yang akan langsung mengawasinya. 당신 오늘부터 내가 Suatu malam Junmo dan Yongdae tengah berpatroli. Keduanya curiga karena melihat segerombolan pria bermasker dalam sebuah mobil. Junmo mengikuti kemana mereka pergi, yang ternyata mengarahkannya pada markas Gicul. Junmo dan Yongdae berusaha mengeluarkan Gicul dari serangan tersebut. Junmo bahkan pasang badan untuk menghadapi mereka seorang diri. Rupanya itu adalah rencana Junmo dan kepolisian agar membuat Gicul semakin percaya jika ia bersedia mempertaruhkan nyawa demi melindunginya.
Mereka bahkan dengan sengaja memberikan luka di kepala Junmo, namun tidak terlalu parah. 괜찮습니다. 머리 좀 깨진 건데요. Junbae menyesal atas kejadian ini karena semalam ia meninggalkan bos sendirian di markas. Tak diduga, Gichul justru meminta Sungho untuk bekerja di markas setiap harinya. Ia diberi fasilitas berupa kamar dan handphone, serta akses untuk memasuki sebuah ruangan. Keesokan harinya, Gichul mengajak Junmo untuk menjenguk Ibu Enjung di rumah sakit. Terpaksa Junmo menunggu di luar karena tak ingin penyamarannya gagal di depan ibu mertua. Terlihat Ibu Enjung sangat senang setelah sekian lama tak bertemu dengan Gichul. Ia juga menanyakan pekerjaan yang dijanjikan Gichul saat ini dan berharap Gichul memiliki jalan hidup yang lebih baik. Berpindah ke Yokohama, Jepang, Ketua Busan menemui seorang ajudan bos Kanemoto. Ketua berkata jika ia berencana menyingkirkan Gichul dan menguasai area bisnis Gangnam. 정리하고 나면 내가 직접 강남을 Saat itu pria bernama Oyama berkata jika Gichul adalah anak kesayangan Kanemoto yang sangat dipercaya, sehingga Ketua Busan harus mengurungkan niatannya itu. Kanemoto lalu menghubungi Gichul jika ia akan menyingkirkan Ketua Busan agar tak mengkhianatinya di kemudian hari. 알았다. Keesokan harinya Gichul dijadwalkan akan pergi memancing bersama Junbae dan Hisung. Junmo baru mengetahui jika Gichul rutin memancing 2 kali dalam sebulan. Ia pun curiga jika aktivitas tersebut bukanlah memancing pada umumnya. Ia lalu memanfaatkan markas yang sedang kosong untuk menggeledah kantor Gichul, namun tidak menemukan bukti yang signifikan. Junmo sedikit kesal karena Gichul ternyata menggunakan tanggal lahir Enjung untuk kode masuk ke dalam kantornya. Saat akan kembali ke Seoul, Junbae menemukan sebuah senter yang diduga adalah milik kelompok yang telah melakukan penyerangan tempo hari. Gichul curiga karena terdapat tanda kepolisian di dalamnya. 들었을 때 흘리고 간 거 아니야? 강남 크리스. Sementara itu di sebuah pinggiran kota, sekelompok preman sedang menginterogasi pengedar kelas teri bernama Yankis yang saat itu membawa barang terlarang. Seorang pria bernama manajer Cho memintanya untuk dipertemukan dengan bos mereka yang tak lain adalah Gichul. Beberapa saat kemudian Junbae mendapat telepon jika ada seseorang yang ingin mengajaknya bertemu. Malam itu Gichul dan teman-temannya berhasil menyandera manajer Cho dan berniat memberikan pelajaran padanya. Tua Seo bahkan mengajak Junmo ke TKP yang jauh dari pemukiman penduduk. Gichul memaksa Junmo untuk menghabisi manajer Cho yang berani mengusik bisnisnya. Meskipun berusaha memberanikan diri sebagai bagian gangster, namun hati nurani Junmo sebagai prajurit tetap tak bisa ia pungkiri. Junmo tetap tak mampu menembak atau menghabisi seseorang meskipun ia bersalah. Hal itu pun membuat Gichul sangat marah karena tawanannya nyaris kabur. Manajer Cho akhirnya tewas di tangan Ketua Seo. Setelah kejadian itu, Junbae meragukan Eunjung dan curiga jika kemungkinan besar wanita itu memperkerjakan Sungho untuk menjadi mata-mata. Namun Gichul tak peduli dan yakin jika Eunjung dan Sungho hanya sebatas kenalan lama. Meskipun diam-diam, Gichul menyelidiki lebih lanjut tentang latar belakang Sungho. Namun saat itu, Junmo tak memiliki banyak informasi yang valid kecuali catatan kriminal narkoboy ayahnya. Di lain sisi, pimpinan Changsik dan Dohyung mengajak Eunjung untuk bekerja sama. Mereka meminta Eunjung untuk mendekati Gichul yang ternyata adalah mantan kekasihnya saat SMA. 유일한 분 아닙니까? Eunjung pun setuju karena ia ingin membantu pekerjaan suaminya untuk mengungkap gangster tersebut. Saat berada di sebuah kedai, Dohyung memberitahu Junmo jika istrinya berniat membantu dalam misi. Junmo marah karena ia khawatir jika istrinya dikaitkan dalam misi yang cukup berbahaya. 아니 그거를 의지한다. Kini Eunjung menemui Gichul untuk bertemu di sebuah tempat makan. Keduanya membicarakan masalah SMA yang masih membekas di hati. Saat akan pulang, Eunjung bertemu dengan Sungho yang tak lain adalah suaminya yang sedang menyamar. Saat itu Gichul bertanya tentang keberadaan suami Eunjung yang jarang mengunjungi ibunya di rumah sakit. 남편이라는 사람은 어머니한테 안 가나 없어. Eunjung beralasan jika ia sudah bercerai dan hanya beberapa orang yang mengetahui hal itu. 진짜 괜찮아. 너도 바쁠 텐데. Mendengar hal tersebut, hati Gichul semakin senang, meski pertemuan keduanya harus tetap disembunyikan dari anak buahnya karena status Eunjung yang menjadi polisi. Eunjung memohon pada Gichul untuk menjaga Sungho karena ia telah melalui kesulitan dalam banyak hal. Sepulangnya dari pertemuannya bersama Gichul, Eunjung mendapat telepon jika ibunya telah meninggal. Esokan harinya, Gichul mengajak Junmo untuk mengunjungi rumah duka. Junmo sangat terkejut karena ia sendiri baru tahu jika ibu mertuanya sudah tiada. Ia pun harus menahan kesedihan agar Gichul tak curiga. Setibanya di rumah duka, Junmo memohon agar Gichul pergi seorang diri dan memberikan penghormatan terakhir pada mendiang ibu Eunjung. 아무리 생각해봐도 사장님 혼자. Dari kejauhan, Junmo hanya bisa menanyakan kabar istrinya yang saat itu terlihat terpuruk.
Setelah selesai memberikan penghormatan, Enjung mengajak Gichul untuk berbincang di area terbuka. Namun tiba-tiba, saudara Enjung datang dan memanggil Junmo dengan sebutan paman. Nyaris identitas Junmo terbongkar jika Dohyun tak segera mengalihkan perhatian anak itu. 맞춰볼까? Dohyun bahkan mengaku sebagai suami dari Enjung. Sikap Gichul saat itu membuat hati Junmo kian cemburu karena pria itu tak segan memeluk Enjung dan berusaha menghiburnya. 힘들면 떠나서 말이야. Saat akan pulang, Junmo meminta Gichul untuk menunggu di mobil karena ia beralasan akan ke kamar kecil. Junmo memanfaatkan waktu tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir pada ibu mertua yang sangat ia sayangi. Namun saat akan masuk, Dohyun dan pimpinan Changsik mencegahnya karena hal itu bisa membuat misi yang selama ini mereka lakukan sia-sia sudah. 야, 가기까지 지킬게. Junmo pun akhirnya memberikan penghormatan terakhir pada ibu mertua dari luar rumah duka. Ia pun pergi dengan hati yang terluka. Setelah kejadian itu, Junmo mabuk untuk melampiaskan kesedihan karena tak bisa mendampingi istrinya yang berada di rumah duka. Ia lalu menelpon Enjung untuk meminta maaf dan menyesal karena tak bisa berada di sisinya dan merawat sang ibu mertua ketika masih hidup. 너무 미안해. Sejak saat itu, Junmo bertekad untuk menjadi orang yang berhasil seperti Gichul. Ia bahkan tak sungkan meminta bantuan pada Gichul. Gichul berjanji akan membantu Junmo namun dengan satu syarat. Ia ingin agar Junmo membantunya untuk mendekati Enjung. 애정이 누나랑 잘 되게끔. Dengan berat hati, Junmo pun setuju, namun ia juga meminta imbalan. Ia memohon agar Gichul mengajaknya bergabung bersama teman-temannya dalam perjalanan memancing. Beberapa hari kemudian, Gichul memiliki perjalanan memancing di malam hari. Ia pun mengajak Junmo setelah salah satu anak buahnya Ichin tak bisa ikut karena istrinya akan melahirkan. 뱃속에 애기 어떻게 되는 거 아니냐? Namun perjalanan mereka rupanya diendus oleh gangster dari kelompok Jaegon yang sedang mentargetkan Gichul untuk dihabisi. Di saat yang bersamaan, Jungbae tiba-tiba menelpon karena mobil yang ia tumpangi mengalami pecah ban, sehingga perjalanan harus ditunda. 이제 빵꾸가 나가지고 지금 못 가고 있습니다. Jaegon mengejar mobil yang dikendarai Junmo dan Gichul, yang membuat keduanya sangat panik, hingga pelariannya terhenti di sebuah gudang. Junmo tak bisa kabur karena mobilnya terjebak dalam gunungan pasir. Saat itu puluhan gangster menghancurkan mobil, dan ada satu orang yang berusaha menyerang Gichul menggunakan sebuah pisau. Kini Junmo sedang membantu Gichul untuk menyelamatkan diri dari gangster Jaegon. Ia bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Gichul yang membuatnya terkena luka sabetan pedang di bagian punggung. Di saat yang bersamaan, Ketua Seo tiba-tiba datang ke lokasi dan membantu mereka melarikan diri. Setelah berhasil kabur dari kepungan Jaegon, kini mereka membawa Junmo ke rumah sakit. Sementara Gichul membahas peristiwa semalam bersama Ketua Seo. Ia meminta Ketua Seo untuk menyelidiki masalah itu dan menemukan pengkhianat dalam kelompok mereka. 지금 믿을 사람은 나밖에 없어. Keesokan harinya, Junmo sadar setelah menjalani operasi akibat luka tusukan. Gichul berterima kasih pada Junmo karena lebih dari sekali menyelamatkan hidupnya. Di lain sisi, Enjung mendapat kabar jika suaminya terluka. Ia pun berencana lebih aktif terlibat dalam misi tersebut karena ingin memastikan suaminya baik-baik saja. 그 안에 두셨어야 됐나요? Kabar gagalnya perjalanan memancing Gichul rupanya terdengar di telinga Kanemoto. Ia marah pada Gichul dan menyuruhnya untuk membereskan pengkhianat dalam kelompok mereka. 책임을 져야 할 거야. Junmo berusaha menghentikan aksi Gichul yang akan menghabisi salah satu dari anggotanya. 그게 누군지 아냐? Ia pun meminta Dohyun untuk menghentikan aksi tersebut dan menyelamatkan nyawa si pengkhianat. Namun Dohyun gagal karena dari kelompok Gichul yang lebih dulu berhasil membawa pengkhianat ke dalam markasnya. Hati Junmo kian teriris melihat penganiayaan di depan matanya. Kini ia harus memutar otak agar pengkhianat itu tak habis di tangan para gangster. Junmo akhirnya memukuli pengkhianat itu sebagai bentuk balas dendam karena sudah membahayakan nyawanya. Pengkhianat itu pun akhirnya terkapar di saat Gichul memberikan ampun dan menyuruhnya untuk pergi sejauh mungkin. 아니라도 마주치면 그땐 진짜 죽는 거야. Di lain sisi, pimpinan Changsik mengetahui tentang seorang penduduk Korea bernama Profesor Yon. Diketahui wanita itu telah pergi ke Tiongkok dan tak pernah kembali hingga saat ini. Ia juga memberitahu Dohyun jika Gichul terlibat dalam perdagangan penyelundupan antara Jepang dan Tiongkok yang semakin mempersulit situasi. 용의자 사상에 올려야겠네요. Kini saatnya Enjung beraksi. Ia menelpon Gichul dan memintanya untuk bertemu esok hari. 내 시간 괜찮아? Gichul ragu karena ia sebenarnya harus mengurus seseorang yang akan datang dari Tiongkok. Namun pada akhirnya Gichul setuju dengan ajakan Enjung. Ia menyuruh Sungho alias Junmo untuk menjemput tamu yang menurutnya sangat penting. 알겠습니까? Keesokan harinya, Sungho pergi ke pelabuhan untuk menjemput klien yang dimaksud. Ia berharap bisa bertemu dengan Profesor Yon.
Namun ia justru menghadapi seorang gadis muda asal Korea Tiongkok bernama Nonali yang datang bersama seorang pengawalnya. Setelah mengantar Nonali ke sebuah hotel, Junmo memberitahu Do Hyung jika ia belum mendapatkan informasi apapun tentang transaksi yang akan berlangsung. 다른 목소리일 것. Do Hyung juga memberitahu jika saat ini Gichul sedang bersama Eunjung. Berita itu pun membuat Junmo kecewa, namun Do Hyung tak ada pilihan karena misi mereka tinggal satu langkah lagi. Setelah menyelesaikan tugas di hari itu, kini Junmo pulang untuk menghabiskan waktu bersama istrinya yang sangat ia rindukan. Ia sungguh menyesal karena tak bisa menemaninya di saat kehilangan sang ibu. Keesokan harinya Ketua Seo dan Junmo menemui Gichul di kantor. Mereka memberitahu Gichul jika harus waspada terhadap Jungbae karena kemungkinan ia terlibat dalam kelompok Jaegon. 확인이 끝날 때까지는 조심. Gichul tak percaya karena selama ini ia sudah menganggap Jungbae seperti adik sendiri. Untuk berjaga-jaga, Gichul tetap meminta Ketua Seo untuk mencari info tentang Jungbae di saat ia mengajak Jungbae untuk minum bersama sembari menunggu hasil penyelidikan. Ia kemudian memberi laporan jika Jungbae setia dan tak terlibat dalam penyerangan di malam itu. 근데 전화를 그렇게 받으세요? Keesokan harinya Gichul tiba di hotel untuk bertemu dengan Nonali yang saat itu diketahui mewakili Profesor Yeon. Mereka membicarakan urusan bisnis. Saat itu Gichul meminta agar Nonali bekerja sama dengan Korea ketimbang Jepang. Ia berjanji akan membeli barang terlarang itu setiap bulannya. Nonali sendiri memiliki sebuah pabrik narkoboy di Tiongkok yang dikelola oleh sang ayah bersama Profesor Yeon. Setelahnya Junmo menemui Chang Sik dan Do Hyun untuk membahas rencana mereka tentang penyergapan gangster yang dikepalai oleh Gichul. Mereka pun berencana memata-matai pertemuan di hotel tersebut. 영장은 사후에 발부받은. Do Hyun membekali Junmo dengan alat penyadap yang bisa terdengar hingga radius 1 km dan bisa diakses dengan jarak jauh. Sementara itu di kantor polisi Gangnam, dua orang pria mengaku telah kehilangan bos mereka yang tak lain adalah manajer Cho. Seperti yang kita ketahui, manajer Cho telah tewas beberapa hari yang lalu. Mereka menceritakan pada seorang detektif bernama Mingo tentang geng Gichul dan keterlibatan mereka dalam penculikan manajer Cho. 어떻게 알았는데? Minko pun memulai penyelidikannya dan datang ke tempat Gichul berada. Ia menghentikan Gichul yang saat itu akan pergi bersama Junmo. Mereka menaruh curiga pada Gichul dan beberapa anak buahnya yang terlihat panik dengan kedatangannya. Sepertinya detektif tersebut memang sudah lama mengincar Gichul yang terbilang sangat gesit. Setelah berhasil melarikan diri, Mingo dan detektif Go mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Gichul, berharap menemukan sebuah fakta. Di lain sisi, tim Chang Sik menyamar dan melakukan patroli di sekitar hotel sebelum pertemuan Gichul dan kliennya. Beberapa saat kemudian, Junmo dan Gichul datang ke pertemuan bersama Nonali. Mereka pun dibawa ke salah satu kamar yang ada di hotel untuk membicarakan bisnis secara tertutup. Namun sebelum masuk, mereka akan melewati pemeriksaan ketat untuk menghindari penyusup. 한국에 하나 몸살 끝났고. Saat pengawal memeriksa Junmo, Do Hyun meminta tim patroli untuk menyalakan alarm kebakaran hotel agar bisa mengecoh pengawal. Saat pengawal memeriksa Junmo, Do Hyun meminta tim patroli untuk menyalakan alarm kebakaran hotel agar bisa mengecoh pengawal sehingga alat penyadap Junmo tidak ketahuan. Ternyata ia ingin menyembunyikan alat sadap di bungkus rokok yang dibawanya. Junmo berhasil masuk ke dalam ruang pertemuan, tapi sayangnya 3 pengawal menunggunya di ruangan berbeda. Seperti yang kita ketahui, Oyama adalah asisten Kanemoto dari Jepang. Junmo menjadi gusar karena ia tak bisa memantau keadaan. Ia berusaha mendengar percakapan itu, namun pengawal Oyama menghidupkan musik klasik dengan volume yang keras. Kepercayaan Oyama terhadap Gichul mulai menipis. Ia menyuruh Gichul untuk berdiri di depan lobi hotel dengan tas dipenuhi narkoboy untuk melihat apakah polisi akan muncul melakukan penangkapan. 하기 싫어. Rupanya hal itu hanyalah alibi Oyama agar ia bisa mengajak Nonali untuk mengkhianati Gichul dan memutuskan perjanjian bisnis dengan Korea. Sementara itu Gichul dan Junmo berdiri di luar restoran sesuai perintah Oyama. Mingo dan detektif lainnya menunggu untuk melihat apakah yang sedang mereka lakukan. Di lain sisi, Ketua Seo, Jungbae dan Hisung muncul di luar restoran untuk berjaga-jaga. Mereka khawatir jika nantinya Mingo akan merusak kesepakatan yang sedang dijalankan bosnya. Beberapa saat kemudian Gichul kembali ke dalam hotel dengan Mingo yang mengikutinya secara diam-diam. Sementara Nonali kini sedang berbicara dengan Kanemoto lewat sambungan telepon untuk membuat kesepakatan langsung antara Jepang dan Tiongkok. Ia menawarkan kenaikan harga 15% dalam kesepakatan yang mereka buat. Kanemoto meminta Nonali untuk mengekspor narkoboy secara langsung ke Jepang ketimbang mengirimnya melalui Gichul.
Tiba-tiba Mingo muncul di luar ruangan. Junmo memperingatkan Gichul dan memintanya untuk segera menyelesaikan pertemuan, sementara ia akan menghadang polisi. Ketiganya pun memutuskan untuk mencari kamar lain agar kesepakatan mereka tidak terpantau. Junmo sempat berkelahi dengan Mingo sebelum dipisahkan oleh tim dari Do-hyung yang membantu Junmo agar bisa lolos. Setelahnya, Nonali bertemu dengan Junmo dan meminta pengawalnya untuk merawat luka Junmo. Ia bertanya alasan Junmo yang begitu mengambil resiko besar dan berurusan dengan polisi. Junmo mengungkapkan jika ia hanya khawatir pada Nonali yang akan tertangkap karena menggunakan paspor palsu. Mengetahui kesetiaan Junmo, perlahan hati Nonali tergerak untuk memihak pada Gichul meskipun hatinya masih sedikit ragu. Sepulangnya dari hotel, Mingo mendatangi markas tempat kelompok Gichul berkumpul. Ia mencari Gichul namun ternyata Gichul belum kembali. Mingo tak gentar menghadapi gangster Gichul. Ia bahkan menghancurkan markas sekaligus kantornya karena Junmo telah berani menyerang polisi ketika berada di hotel. Junbai memberitahu Gichul jika polisi telah menghancurkan tempat mereka. Junmo lalu menawarkan diri untuk mengatasi masalah ini karena dirinya lah yang menyebabkan kekacauan setelah berkelahi dengan detektif. Namun sebagai gantinya, ia meminta agar Gichul memberinya izin untuk bergabung dalam perdagangan antar Tiongkok, Korea, dan Jepang. 네, 마무리 잘하고 오겠습니다. Setelah menyerahkan diri ke kantor polisi, rupanya sikap Junmo membuat Mingo marah karena ia tak jujur selama proses interogasi. Mingo beberapa kali menanyakan tentang apa yang Gichul lakukan di hotel, namun Junmo berbohong dan berkata jika itu semua adalah pertemuan para investor. Mingo memukuli Junmo karena kelewat kesal dengan sikapnya yang terus berbohong dan menyepelekannya sebagai petugas hukum. Hingga pada akhirnya pimpinan Changsik datang ke kantor polisi. Ia sangat murka ketika melihat Mingo memukuli Junmo di luar kendali. 이런 일이 비일비재한가 보죠? Sebagai kepala jaksa, ia harus menyelamatkan bawahannya yang sedang menyamar. Ia pun mengulik kasus yang sedang Mingo kerjakan. Kepada atasan Mingo, ia mengancam akan melaporkan kasus ini jika sikapnya sebagai polisi yang sangat temperamental. 좀 전에 피의자 폭행은 보고를 올려야겠죠? Gichul meminta ketua Seo untuk mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan demi membebaskan Junmo. Selain itu, ia juga memintanya untuk menyelidiki apakah Mingo telah mencurigai bisnis mereka. 네, 알겠습니다. Ketua Seo melakukan tugasnya dan kini berdiri di depan kantor polisi untuk menjemput Junmo. Di perjalanan, Ketua Seo bertanya alasan Junmo berhasil ikut masuk dalam pertemuan geng Tiongkok. 사장님 뭐하고 다니시는 거냐? Junmo mengaku jika ia sedikit tahu tentang narkoboy karena ayahnya adalah seorang pecandu. Ia lalu mempengaruhi Ketua Seo jika pria itulah yang paling pantas diberikan penghargaan untuk mendapatkan banyak uang. Keduanya sepakat harus mengeluarkan satu orang agar bisa masuk menjadi orang kepercayaan Gichul. 부장님 그래도 된다는 거죠? Sekembalinya Junmo ke markas, mereka mengadakan minum bersama di kantor. Saat itu Junbai merasa kesal karena Gichul hanya memperhatikan Junmo. Ia menyinggung soal teman wanita Junmo yang sejak kedatangannya banyak menimbulkan kejanggalan di dalam geng. Gichul marah karena tak ingin Enjung disangkutkan dalam kasus ini. Gichul bahkan menyuruh Junbai untuk memeriksa buku kasnya yang mengalami banyak selisih dan menduga jika Junbai melakukan korupsi. Gichul menyarankan agar Junmo menarik perhatian Nonali karena wanita itu terlihat sangat menyukainya. Junmo mengambil itu sebagai kesempatan untuk memudahkannya dalam melakukan penyelidikan. Singkat cerita, Junmo bertemu dengan pimpinan Changsik dan Do-hyun untuk membahas perkembangan baru dalam kasus ini. Ia membahas keterlibatan Nonali dalam bisnis narkoboy dan meminta polisi Tiongkok untuk menyelidiki paspor palsu miliknya. Malam itu Enjung bertanya pada Gichul apakah ada sesuatu masalah yang sedang menimpanya. Gichul sempat menduga Enjung membantu Junmo bebas dari interogasi detektif. Namun Enjung segera menepisnya. Ia seolah menunjukkan ekspresi jika tak mengetahui Junmo berurusan di kantor polisi. Saat itu Gichul sebenarnya mengetahui jika Enjung masih saja bersedih setelah kematian ibunya. Gichul kemudian menemui ibunya dan memintanya untuk mengadakan doa bersama di gereja. Keesokan harinya, Gichul membawa Wijung mengunjungi gereja yang menyimpan banyak kenangan. Wijung terlihat senang karena tetangga semasa kecilnya mendoakan arwah ibunya. Mereka membicarakan kehidupan Enjung saat masih SD yang membuat Gichul merasa aneh. Gichul pun menaruh curiga pada wanita itu karena ia merasa jika Enjung tak pernah pindah ke daerah Wonju. Ia lalu menyuruh seorang detektif untuk menyelidiki tentang domisili Enjung dan Junmo lebih mendetail. Pimpinan Changsik merasa senang karena langkah mereka dalam menyelesaikan misi tinggal selangkah lagi. Changsik memberitahu langkah terakhir mereka untuk melakukan penangkapan di saat para pedagang melakukan transaksi.
Namun sayangnya, kontrak perdagangan antara Tiongkok dan Korea telah dibatalkan. Junmo mengambil jalan pintas dan akan kembali mengorbankan dirinya untuk menangani Nonali. Sementara ia juga akan meminta bantuan pada Do-hyun untuk mengurus Jung Bae karena terus mencurigainya. Dalam perjalanan menuju suatu tempat, Junmo menanyakan tentang tempat tinggal dan asal-usul Nonali. Namun gadis itu mengalihkan pembicaraan. Kini Junmo berusaha mengatakan tentang niatannya berbisnis agar Tiongkok mau bekerja sama kembali dengan Korea. Namun tiba-tiba pengawal Nonali datang dan membawa narkoboy yang dibungkus dengan sebuah kotak. Nonali memberitahu Junmo jika Gichul telah menghancurkan kepercayaan Tiongkok untuk berbisnis. Gichul sengaja menyimpan narkoboy yang telah diekspor dari Tiongkok, namun justru ia menjualnya di Korea. Nonali mengklaim jika Gichul bukan orang yang bisa dipercaya. Di lain sisi, Jung Bae ditangkap oleh pihak kepolisian atas permintaan Junmo. Jung Bae dituduh melakukan perdagangan narkoboy di dalam barnya. Mereka merahasia bar dan menangkap para pengedar di sana. Polisi juga menemukan banyak pengguna yang kebanyakan dari kalangan selebritas. Jung Bae sakit hati saat Gichul lebih percaya pada Junmo yang baru ia kenal dan menuduhnya bersengkongkol dengan polisi karena bisa berhasil dibebaskan. 그때 데뷔 Gichul tak tahan lagi dan membongkar kedok Jung Bae yang menghasilkan uang di belakangnya. Selepas kepergian Jung Bae dari ruangan, Junmo masuk untuk mengambil hati Gichul. Ia memohon Gichul untuk memberikan izin demi membangun kepercayaan pada Tiongkok. Sementara ketua Seo mengikuti Jung Bae di dalam lift, ia bahkan menghajar Jung Bae hingga membuatnya tersungkur. Di lain tempat, polisi mengetahui jika detektif yang sedang Gichul kirim menyelidiki masa kecil Sung Ho. Detektif preman itu pun mendatangi pusat komunitas pensiunan polisi untuk mendapatkan kabar tentang ayah Enjung. Namun tiba-tiba Junmo datang. Ia akhirnya memutuskan untuk bernegosiasi dengan sang detektif hingga kakinya terjerat tali dan membuatnya tewas seketika. Saat itu sosok yang dicari oleh Junmo rupanya sengaja mengirimkan Nonali untuk menggantikan Profesor Yon dalam mengurusi kerjasamanya dengan Korea. Ia tahu jika Gichul menjual narkoboy di Korea. Nonali bertemu dengan Kiso dari Jaegon Group untuk memintanya memulai bisnis baru ketimbang harus berbisnis dengan Gichul. 100kg당에 2,000. Ia menawarkan untuk membeli sejumlah narkoboy yang sama. Namun dalam proses negosiasi, sikap Kiso membuat Nonali muak karena ia mencelanya dan tak memiliki sopan santun. Nonali menolak untuk bekerja sama dengan Kiso. Di lain tempat, Junmo masih terguncang setelah kematian seorang detektif. Ia pun langsung mengambil dokumen yang berisi tentang informasinya serta sang istri. Selain itu, ia juga mengambil ponsel milik detektif dan berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Saat itu Junmo marah pada Changsik dan Do-hyung karena telah mengorbankan keselamatannya dan keselamatan Enjung yang bisa saja tewas kapan saja jika Gichul mengetahui informasi yang dimaksud. Do-hyung merasa bersalah pada Junmo. Ia tak menyangka jika Gichul akan menyelidiki kantor pensiunan polisi. Karena tak bisa dihubungi, Gichul pun mengunjungi kantor detektif. Ia terkejut saat mendengar kabar jika detektif yang ia pekerjakan telah tewas terjatuh dari atap gedung. Malam itu, Junmo memberi kabar pada Gichul jika ia mendapatkan telepon dari Nonali dan memintanya untuk bertemu. Junmo meyakinkan Gichul jika ia akan menyelesaikan kesepakatan bersama geng Tiongkok. Namun di lain sisi, Gichul mulai menaruh curiga pada Junmo karena ia terlihat sangat antusias membahas tentang bisnis. Meskipun begitu, Junmo berusaha meyakinkan Gichul jika ia hanya ingin sukses dengan jalur cepat. 일본 쪽이랑 얘기 끝내고 새로운 먼저 마련했을 수도 있고. Unjung mengetahui apa yang terjadi pada Junmo. Ia marah pada Changsik karena suaminya sebenarnya membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan misi. Namun Changsik tak bisa mengirim sembarang orang karena misi penyamaran tak boleh berkelompok. 해주라고요? Ia meminta bantuan Enjung agar mengalihkan perhatian Gichul sehingga pria itu tak menaruh curiga lagi pada Junmo. Malam itu Enjung menelpon Gichul dan memintanya untuk berkencan. Gichul mengingat kata-kata Jung Bae tentang Enjung jika ia harus tetap waspada karena bagaimanapun Enjung adalah seorang polisi. Enjung menyiapkan pistol sebelum melakukan perjalanan bersama Gichul karena ia tahu posisinya saat ini tidak baik-baik saja. Keesokan harinya Gichul memberikan setelan jas baru pada Junmo untuk kencannya dengan Nonali. Namun sebelum kepergiannya, Junmo melihat istrinya datang ke markas Gichul. Saat itu Nonali terus menatap Enjung dan mengira jika wanita itu adalah kekasih Gichul. Kedua pasangan itu pun berpisah ketika Junmo mengajak Nonali pergi, sementara Gichul membawa Enjung mengunjungi kantornya.
Saat Yongdae tiba di markas, ia pun segera mendapatkan tugas dari Gichul untuk mencari informasi tentang Eunjung dan Junmo yang tempo hari gagal didapatkan oleh detektif. 마취모 모임 때 Saat itu ia mendatangi kantor pensiunan polisi untuk mencari informasi yang dimaksud. Gichul membawa Eunjung ke sebuah proyek yang akan ia bangun menjadi pusat kawasan hiburan. Ia berniat melamar Eunjung jika sudah benar-benar keluar dari dunia hitam. Saat itu, Gichul ingin Eunjung jujur padanya tentang tempat tinggalnya di Wonju. Wanita itu pun menjelaskan jika ia memang tak pernah tinggal di sana, namun seringkali berkunjung karena ibunya yang harus berobat. Beberapa setelahnya, ia mendapat telepon dari Yongdae yang mengatakan jika informasi atau salinan yang diambil oleh detektif sudah berhasil ia dapatkan. Yongdae membacakan salinan tersebut yang membuat Gichul lega. Pada akhirnya ia memberikan sebuah kalung pada Eunjung sebagai hadiah, seperti apa yang telah ia janjikan sewaktu SMA. Keduanya lalu memutuskan untuk pulang, namun dalam perjalanannya, Eunjung membahas tentang pekerjaan Gichul yang sangat rumit. Eunjung berkata pada Gichul bahwa setelah bertemu dengannya, ia mencari catatan pribadi dan mengetahui jika Gichul terlibat dalam kasus pembunuhan. Ia tak peduli dengan semua itu, karena Eunjung berkata jika memiliki perasaan pada Gichul. Keduanya pun akhirnya berciuman dan kini Gichul membawa Eunjung ke kantornya untuk dikenalkan pada para pegawai. Di lain sisi, Nona Lee setuju untuk melanjutkan perdagangan dengan Gichul jika Junmo menjadi kurirnya. Ia meminta untuk meyakinkan Gichul agar membayar harga yang sama seperti Kiso. Nona Lee meminta Junmo untuk melanjutkan kencan mereka di dalam kamar hotel. Saat itu Junmo berusaha menghindari Nona Lee dan selalu mengingat wajah sang istri. Di lain sisi, pihak Tiongkok akhirnya tahu jika mereka akan tetap bekerja sama dengan Korea, namun dengan kurir yang berbeda. Tiba-tiba Kang San memberitahu Nona Lee jika ada perintah dari bos Osan di Tiongkok yang begitu mendadak. Nona Lee meminta Junmo untuk memutuskan hubungan dengan Gichul jika ingin menjadi bagian dari perdagangan tersebut, karena malam ini akan ada pertempuran antara grup Jaegon dengan Union Gangnam. Geng Jaegon rupanya sudah bersiap untuk menyerang markas Gichul. Junmo segera menelpon sang istri, namun saat itu Eunjung sulit dihubungi. Pada akhirnya ia pun menelpon ketua Seo untuk memberitahu kondisi yang sedang gawat. Gichul segera menyembunyikan Eunjung di ruangan rahasia setelah mendengar adanya keributan di luar. Ia meminta Eunjung untuk bertahan jika akan menyaksikan adegan mengerikan. Junmo bergegas menuju ke Gangnam Union untuk menyelamatkan Eunjung yang terlibat dalam bahaya. Beberapa saat kemudian Junmo tiba di markas dan melihat situasi yang sudah kacau. Sementara itu, Gichul mencoba menyelamatkan Eunjung di saat anak buahnya melawan geng Jaegon. Saat itu Junmo melihat istrinya keluar dari persembunyian dan sangat membutuhkan perlindungan. Ia pun mendapatkan kekuatan untuk membasmi semua preman yang dikirimkan oleh Jaegon. Amarah Junmo kian memuncak saat istrinya sempat dijadikan sandera oleh mereka. Namun Gichul dengan cepat menyadari hal tersebut. Pakaian yang dikenakan Junmo kini dipenuhi noda dari preman yang dihabisinya tanpa ampun. Bahkan Eunjung tak menyangka jika suaminya bertindak di luar batas sebagai sosok penegak hukum. Setelah memastikan jika semua preman Jaegon berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba Nona Lee datang dan merasa miris melihat keadaan Junmo. Ia penasaran mengapa Junmo harus berkorban sejauh ini. Padahal sebenarnya mereka sudah akan membuat kesepakatan tanpa Gichul ketahui. Di lain sisi, Oyama menunggu kabar baik tentang kematian Gichul. Namun anak buah Kiso berkata jika ia belum menerima kabar apapun. Beberapa saat kemudian, Gichul dan anak buahnya mendatangi markas Jaegon dan menghancurkan tempat itu. Junmo kini bertugas menyerang Kisu. Saat itu, Gichul memberitahu Oyama untuk meminta Kanemoto datang ke kantornya dan meminta maaf secara pribadi jika ingin tetap hidup. Do-hyung bertemu dengan Eunjung dan mencoba menghiburnya, tetapi ia masih terguncang setelah insiden yang begitu mengerikan. Kini Eunjung memikirkan keadaan Junmo yang polos yang ia cintai, namun berubah menjadi orang yang sangat kejam seperti yang ia saksikan beberapa jam sebelumnya. Setelah kejadian itu, ia mendapatkan pesan suara dari Junmo dan Gichul. Keduanya sama-sama mencemaskan tentang keadaan wanita itu. Junmo menyuruhnya untuk segera keluar dari misi penyelidikan. Karena situasi yang belum kondusif, Gichul membawa Junmo ke rumah ibunya. Keduanya makan malam dan berniat menginap. Junmo mengkhawatirkan keadaan Eunjung, namun Gichul meyakinkannya jika saat ini Eunjung berada di pihaknya. Keesokan harinya, pimpinan Changsik bertemu dengan komisioner polisi. Ia meminta untuk menjaga rahasia tentang perang antara geng Gichul dan geng Kiso di malam itu. 소장님께
Di saat yang bersamaan, Gichul dan anak buahnya membahas bagaimana masa depan perdagangan. Junmo mengusulkan agar ia bertemu dengan Oyama secara pribadi. Beberapa saat kemudian, Mingo datang ke Union Gangnam dan mengancam akan mengungkap kasus Gichul. 정 사장 주변에 무슨 뭐 강력 Ia menyalahkan Gichul atas kematian detektif dengan barang bukti korek api. 근데 존나 이상한 게 또. Malam itu Enjung dan Gichul bertemu di sebuah restoran. Gichul meyakinkan Enjung jika ia akan melindunginya apapun yang terjadi. 다시 누나 다치지. Keesokan paginya, Junmo bertemu dengan Oyama dan meminta maaf atas nama bosnya. Di lain tempat, Mingo pergi menemui Kiso. Ia terkejut melihat apa yang telah dilakukan Gichul serta anak buahnya terhadap bos Chaigon. Beberapa hari kemudian, Oyama membawa Kanemoto untuk bertemu dengan Gichul. Gichul memberitahu Kanemoto bahwa ia akan memutuskan untuk menaikkan harga narkoboy sebesar 30%. Junmo terlihat semakin putus asa dan bertemu dengan Nonali. Ia meminta bantuan gadis itu untuk membujuk klien Jepang agar tetap bekerja sama. Nonali akhirnya sepakat. Ia memberitahu Junmo jika Kanemoto berniat bekerja sama secara langsung dengan bos Oson yang tak lain adalah ayah Nonali. Keduanya pun mengunjungi Kanemoto di Jepang dengan bantuan Oyama. Junmo mencoba meminta maaf atas nama Gichul kepada Kanemoto. 아니면 획기적인 방법을 제안해 주시던가. Agar Kanemoto semakin percaya, ia meminta Junmo melakukan tradisi dengan melukai jarinya. Kanemoto meminta pengawalnya untuk mempercepat proses tradisi. Namun pengawal tersebut justru menghabisi Kanemoto saat itu juga. Ternyata Oyama telah meyakinkan pengawal untuk berpihak padanya, karena kini sudah saatnya berganti kepemimpinan. Setelah berhasil menyingkirkan Yanemoto, Gichul mengajak Junmo minum soju di sebuah kedai. Kini tak ada lagi penghalang untuknya membuka perdagangan narkoboy ke Jepang. Tambah lagi, Junmo sudah mengambil hati Nonali untuk terus menyuplai narkoboy ke Gangnam. Tadi juga saat itu Gichul justru mempercayakan Junmo sebagai penerusnya karena ia akan keluar dari bisnis gelap. 새로운 일거적 관계도 생겼으니. Semenjak bertemu dengan Enjung, dia bertekad memantaskan diri untuk memiliki hidup normal dan mapan. Gichul yakin jika Sung Ho adalah orang yang pantas, mengingat tabiat ketua Seo yang pemarah dan Hisung yang belum bisa diandalkan. Junmo semakin frustasi karena misinya semakin rumit saja. 잘해낼 거야. Suatu hari Gichul bahkan mengundang Enjung dalam rapat mengenai kawasan internasional dan sebuah bandara yang akan dirintis oleh Gichul serta investor lainnya. Gichul ingin memperlihatkan pada Enjung jika kini ia telah berubah. 저희가 저번에 갔던 무의도예요. Melihat kedekatan istrinya dan Gichul, Junmo harus ekstra sabar menahan rasa cemburunya. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan detektif Mingo yang memberi peringatan pada Gichul agar segera menyerahkan diri. Karena dari penyelidikannya, ia yakin jika Gichul adalah bandar kristal Gangnam. 막아놓고 사람을 이렇게 맹치게 만들어 씨발. Teror dari Mingo cukup mengganggu Junmo dalam misinya. Ia akan gagal jika Mingo yang lebih dulu menangkap Gichul. Junmo meminta agar Do-hyun mengurus Mingo secepatnya. 우리보다 먼저 청기를 건강하게 되면 Malam harinya, Gichul mengajak Nonali bergabung dalam kencan double. Pembicaraan itu pun terasa canggung saat Nonali menunjukkan betapa ia menyukai Junmo. 형씨 많이 좋아해요. Saat itu, Nonali juga bertanya tentang konsekuensi Enjung sebagai polisi yang mendekati pria seperti Gichul. 경험의 임팩트가 너무 강했나 봐. Saat Gichul mengantarkan Enjung pulang, Nonali justru mengajak Junmo ke sebuah hotel. Junmo berusaha menjaga jarak dengan gadis itu dan beralasan jika ia ingin memacari Nonali dalam waktu yang lama. Namun alasan itu justru membuat bumerang bagi Junmo. Karena saat itu juga Nonali berniat menetap di Korea. Ia bahkan memiliki kartu tanda penduduk agar bisa bersama Junmo. 그때마다 다른 생각하는 것 같아. Kini Nonali bahkan lebih posesif terhadap Junmo dan ingin memiliki seutuhnya. Sementara itu di kantor polisi Gangnam, Mingo bekerja sama dengan tahanan dan anak buah manajer Cho, tentunya untuk mencari nama pecandu lainnya. 연락대라 빨리. Pada akhirnya, Mingo berhasil menemukan seseorang bernama Park Jae-man yang sepertinya memiliki banyak info tentang keberadaan Yankis. Yankis sendiri adalah saksi kunci bandar kristal Gangnam. 일단 족박세게 한테 관심 없고. Ternyata Park Jae-man adalah ayah dari Junmo. Saat diinterogasi, ia memilih bungkam dan tetap tenang karena memiliki anak dan menantu polisi. 뭘 모르시네. Mingo mengajak Park Jae-man untuk bersikap kooperatif selama dibutuhkan keterangannya. Pertemuan Mingo dan Park Jae-man akhirnya diketahui oleh Do-hyung dan Chang-sik. Keesokan harinya, ia menemui Park Jae-man dan memberikan sejumlah uang agar Park Jae-man menjauhi Mingo dan tutup mulut soal Junmo. 부탁드리고 싶은 게 있는데요. Do-hyun lalu mencari beberapa wanita pemakai untuk melacak keberadaan pacar Yankis yang diketahui berada di daerah terpencil. 오빠도 계약도 끊고
Do-hyung membuat kesepakatan dengan Wendy untuk menangkap siapakah pelaku yang menghabisi manajer Cho. Ia meminta Wendy untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi Gangnam. Jika kasus ini selesai, Do-hyung berjanji akan mengeluarkan Wendy dari hukuman dan mengirimkannya ke pusat rehabilitasi. 계획대로라면 유치장에 갇힐 거예요. Malam itu juga Wendy menemui detektif Min-go yang membeberkan semua fakta sesuai dengan ucapan Do-hyung. Untuk sementara, Wendy bahkan rela ditahan karena menurutnya itu akan lebih baik ketimbang nyawanya terus terancam. Sementara di markas, Ki-chul dan ketiga temannya menyusun strategi untuk memulai perdagangan. Hee-sung memberitahu Junmo dan Ketua Seo tentang teknis cara mereka selama ini menyelundupkan barang dari Tiongkok menuju Jepang. Mereka juga akan membagi hasil penjualan secara adil mengingat Jungbae kini sudah dipecat. 뭐지 반으로 우리가 나눠 가질 거야. Tak pernah Ki-chul sangka hari itu Min-go menangkap Ketua Seo dengan tuduhan pembunuhan. Ketua Seo terlihat pasrah saat ia digelandang ke kantor polisi. Saat itu yang ada di pikiran Hee-sung adalah mendapatkan uang dengan maksimal dengan sebanyak-banyaknya menjual narkoboy. Ia khawatir Ketua Seo akan buka mulut tentang penyelundupan yang selama ini mereka lakukan. Ini tentunya akan menjadi kesempatan terakhir bagi Junmo dan Do-hyung untuk melakukan penyergapan. Terlebih Junmo yakin setelah Ketua Seo tertangkap, Ki-chul akan menunda perdagangan sampai keadaan kembali aman. 만들어 놓은 거 있다고 하면 이번에 싹 다 받아버리게. Do-hyun mengingatkan Junmo agar ia tak terlalu jauh bertindak karena sebelumnya Junmo membuat ketua grup Jaegon lumpuh dan keterlibatannya pada kematian Kanemoto. Ia ingin Junmo tetap menjaga martabatnya sebagai seorang polisi. 문제를 더 크게 키우는 건 아닌지. Di dalam tahanan, Ketua Seo menggunakan haknya untuk tetap diam sebelum pengacara yang disiapkan Ki-chul tiba. Hal itu pun membuat Min-go marah dan berniat menghajarnya karena memperlambat proses penyelidikan. Amarahnya pun tak terbendung lagi saat Wendy kini dipindahkan ke kejaksaan terkait undang-undang pembuatan narkoboy. Min-go kini seolah kehilangan jejak tentang apa yang sudah ia dapatkan. Sesuai kesepakatannya dengan Junmo, Nona Lee memberitahu jika pengiriman dari Tiongkok akan dilakukan 2 hari lagi. Namun mengirim jumlah yang lebih banyak sepertinya tak akan mungkin karena memerlukan waktu 1 minggu untuk memproduksi narkoboy. Saat itu Junmo berusaha meyakinkan Nona Lee agar tetap tinggal di Korea. Junmo tak ingin Nona Lee kembali ke Tiongkok agar lebih mudah menyergapnya. Karena terbuai dengan janji manis Junmo, saat itu Nona Lee akhirnya luluh. Ia berkata bisa mengirim setidaknya 30 kg karena sebelumnya memiliki stok cadangan. 원료 공급해주는 사람들한테 Sementara itu di Tiongkok, pekerja Nona Lee kebanyakan mengalami kelelahan dan pingsan karena harus bekerja tanpa istirahat untuk mengejar target penjualan. Di lain sisi, pimpinan Chang-sik dan Do-hyung mengumpulkan tim terbaik untuk menyelesaikan misi investigasi yang akan menjadi pencapaian luar biasa. 끝나면 제가 술 한잔 사겠습니다. Hari transaksi narkoboy akhirnya tiba juga. Di sebuah pelabuhan, Ki-chul melakukan aksinya yang disebut sebagai memancing di malam hari, sementara Hee-sung mengawasi dari dalam mobil. Di markas Ki-chul terlihat Jungbae datang seorang diri, namun entah dengan tujuan apa. 귀찮아, 형님아. Min-go akhirnya mengetahui jika wanita yang sering terlihat bersama Ki-chul adalah seorang polisi yang telah bersuami. Bahkan ayahnya pun adalah pensiunan komisaris. Ia semakin bertekad untuk memenjarakan Ki-chul dan mengungkap perselingkuhannya dengan Uin-jung. 대장, 발기는 잘 되냐? Keesokan harinya Min-go pergi ke kantor polisi di kota kecil. Ia ingin mencari tahu apakah benar Junmo berdinas di sana. Akhirnya ia mengetahui ternyata Junmo sedang cuti sakit yang membuatnya kian penasaran. 그냥 경찰이 깡패 새끼를 만나고 다녀. Ketika malam tiba, Junmo mengikuti Ki-chul untuk melakukan perjalanan transaksi narkoboy. Mereka pun bertemu di titik tengah laut agar bisa mengumpulkan berkarung-karung narkoboy yang didapatkan dari Tiongkok. Junmo memperhatikan sekitar dan mencatat nama kapal Tiongkok untuk dilaporkan ke tim polisinya. Keduanya pun kembali ke pantai dan menyimpan narkoboy di dalam bagasi mobil. Saat itu, Junmo meminta izin untuk ke toilet. Rupanya, ia ingin memberikan catatan pada pihak polisi tentang nama kapal yang dimaksud. Setelahnya Junmo pergi untuk menemui Ki-chul dan berangkat dari pelabuhan ke pelabuhan berikutnya untuk perdagangan dengan klien Jepang. Di pelabuhan, pimpinan Chang-sik memerintahkan polisi untuk mengikuti Ki-chul dengan penuh kewaspadaan. Setelahnya, Do-hyung meminta polisi untuk siaga sembari menunggu kedatangan Ki-chul dan Junmo. Panjang perjalanan, Ki-chul berkata pada Junmo jika ia seolah melihat dirinya sendiri dalam sosok Junmo. Itulah mengapa ia ingin menyerahkan bisnisnya kepada Sung-ho alias Junmo. 때부터가 널 보면 말이야. Ia juga menasihati Junmo untuk mundur ketika situasi terlalu berbahaya, sama seperti apa yang akan dilakukannya saat ini. 이길 수 있을 거라고 생각했다. Junmo memanfaatkan kepercayaan Ki-chul padanya dan bertanya di manakah perdagangan dengan klien Jepang akan berlangsung. 거래는 어디서 합니까?
Ketika Gichul menunjukkan peta pelabuhan pada Junmo, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk. Gichul dan Junmo terluka hingga tak sadarkan diri akibat benturan yang keras. Ternyata truk tersebut dikemudikan oleh Kyung Jin yang juga mantan anak buah Gichul. Pria itu pun merampas narkoboy dari dalam bagasi. Beberapa saat kemudian Gichul terbangun dan mencoba memeriksa keadaan Junmo. Namun kebocoran bensin membuat mobil itu pun meledak. Seorang polisi memberitahu Do Hyung tentang ledakan tersebut, memintanya untuk mengecek. Rupanya Gichul berhasil melarikan diri dari mobil bersama Junmo sebelum mobil itu benar-benar meledak. Beberapa saat kemudian Hisung pun menampakkan diri dan membawa mereka menuju Seoul sesuai petunjuk Gichul. Gichul sebenarnya curiga jika dalang di balik penyerangan adalah Jung Bae dan Kyung Jin yang kini mulai berkhianat. Ia pun memutuskan untuk membalas dendam. Keesokan harinya saat berada di Union Gangnam, Gichul memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Kyung Jin. Gichul meminta Junmo untuk menyelidiki para pedagang yang kemungkinan bekerja sama dengan Jung Bae. 최정배랑 접촉한 적 있는지. Ia pun terkejut saat mengetahui brankasnya telah kosong, yang kemungkinan besar telah diambil oleh Jung Bae. Di lain sisi, Gichul mulai kehilangan kepercayaan dari Oyama karena kehilangan narkoboy yang seharusnya diberikan pada pihak Jepang. Oyama memberinya waktu 1 minggu untuk membawa kembali jumlah narkoboy yang sudah dijanjikan. Kini Junmo menemui Nonali dan menceritakan semua yang terjadi. Ia bahkan berjanji akan mengembalikan narkoboy yang telah hilang. Ia mengantar Nonali ke mobil dan memintanya untuk tetap bersembunyi di Tiongkok. Namun Nonali menolak sembari berkata jika ia akan pergi ke Tiongkok bersama dengan Junmo jika semua telah usai. Malam itu Junmo menelpon Do Hyung dan menceritakan tentang sebuah pabrik narkoboy di daerah Tiongkok setelah ia berhasil memperdaya Nonali. Petugas kepolisian Tiongkok memutuskan untuk mencari pabrik narkoboy yang dimaksud, yang ternyata dipimpin oleh seorang pria bernama Bos Oson. Mereka pun melakukan pengintaian setelah mendapatkan informasi dari Korea. Do Hyung bertemu dengan Injung dan memberitahunya jika narkoboy Gichul telah dicuri. Saat itu Injung juga menceritakan tentang detektif Minggu yang diketahui sedang menyelidiki Junmo di kantor polisi tempatnya bekerja. 황민구 형사, 어젯밤에 음성경찰. Saat Yongdae menjemput ketua Seo di kantor polisi, keduanya pun melihat Do Hyung yang tak asing bagi Yongdae. Ia menceritakannya pada ketua Seo, yang mana ada sesuatu yang dirasakan mencurigakan. Ia meminta Yongdae untuk membawanya ke kantor pensiunan polisi. 강남 경찰서로 다시 가자. Singkat cerita, Gichul meminta Hisung untuk menghubungi teman-teman sekolah mereka dan mencoba menemukan Jung Bae. Ia juga sudah menceritakan pada Junmo tentang pria yang berkhianat itu yang telah mencuri uang di brankasnya. Ia meminta Junmo untuk menelusuri siapakah keluarga Jung Bae. 손은 남지 마라. Di lain sisi, ketua Seo dan Yongdae tiba di kantor pensiunan tepat di saat pegawai itu hendak akan pulang. Yongdae memintanya untuk berbicara dengan ketua Seo dan mengancam akan menghabisinya. 정확하게 말해. Pegawai wanita itu mengaku jika ada seorang polisi yang memintanya untuk menukar sebuah data. Ketua Seo memaksanya untuk segera menelpon polisi yang dimaksud, yang tak lain adalah Do Hyung. Pegawai itu pun terpaksa berbohong pada Do Hyung sesuai instruksi dari ketua Seo. 오전에 온다고 하는데요. 제가 지금 바로 그쪽으로. Ketua Seo kini menunggu kedatangan Do Hyung tiba di kantor pensiunan. 보고. Saat itu ia tiba-tiba mendapat telepon dari Junmo yang memberitahunya tentang catatan yang ditukar. Ketua Seo pun memberitahu Junmo jika saat ini ia berada di kantor pensiunan untuk menemui seseorang yang mengaku sebagai Junmo. 그렇죠. Mendengar hal tersebut membuat Junmo bergegas ke kantor pensiunan, namun kedatangannya sudah terlambat. Ia memaksa Yongdae untuk mendobrak pintu dan menemukan jika Do Hyung sudah dalam keadaan terikat dan memprihatinkan. Ia memberitahu Junmo jika pria itu adalah petugas narkoboy yang sedang menjalankan operasi dan berpura-pura menjadi suami Enjung. Ia pun mencoba mencari tahu siapakah Junmo yang sebenarnya dan berniat menghabisi Do Hyung. Saat itu Junmo mencoba menghentikan aksi ketua Seo, namun ia tak berhasil. Hal itu pun membuat ketua Seo semakin meragukan kesetiaan Junmo. Kini ketua Seo menantang Junmo untuk menembak Do Hyung jika memang tidak bersengkokol. Ketua Seo menembak Do Hyung hingga membuatnya tersungkur. Keduanya pun sempat berkelahi hingga dipisahkan oleh polisi yang sedang berjaga. Sementara suasana di kantor Union Gangnam sangat menegangkan. Anggota geng Gichul melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Jung Bae. Mereka kecewa karena selama ini Gichul berencana berinvestasi pada pembangunan kawasan industri secara diam-diam. Tak lama setelah itu, Mingo datang dan menangkap Gichul karena sebelumnya Jung Bae dan Hisung memutuskan untuk bekerja sama dan meminta Gichul dijebloskan ke dalam penjara.
Gichul tak bisa berkutik di saat semua anak buahnya tak ada yang membela. Kini ia akhirnya menyerahkan diri untuk digelandang ke kantor polisi. Junmo mendapatkan kabar tentang penangkapan Gichul saat sedang menunggu operasi Dohyun. Ia tak akan tinggal diam dan memutuskan untuk menghentikan penangkapan agar misinya bisa dituntaskan. 저 체포해서 데려가고 있답니다. Dengan membawa mobil berkecepatan tinggi, Junmo menabrak mobil yang ditumpangi oleh Gichul dan Mingo. Ia segera membawa Gichul pergi tanpa memikirkan kondisi Mingo. Setelah berhasil kabur, keesokan harinya Junmo menanyakan kabar tentang Dohyung yang sebenarnya sudah tak bernyawa. Namun pimpinan Changsik berbohong dan berkata jika Dohyung sedang dalam tahap pemulihan. 도영이 형은 지금 어떤가요? Setelah beredarnya kabar mengenai Jungbae dan Mingo yang bekerja sama, kini pihak kepolisian tim Junmo bergerak cepat dengan menangkap semua mitra bisnis Jungbae. Hal itu tentu saja membuat Jungbae panik karena semua mitra bisnisnya tiba-tiba menghilang. 뭔 개소리야? 거래처들 씨가 말랐다고 지금. Di lain sisi, Mingo curiga pada Junmo saat rekannya tak bisa berhasil mencari data tentangnya untuk dijadikan DPO. Ia menundanya dan ingin menyelidiki lebih lanjut tentang sosok Junmo yang sebenarnya. 이 새끼 수배자 명단에 넣으려고 했는데. Tangan kanan Nonali menemui Jungbae di kantor Gangnam Union. Ia ingin menagih uang atas barang yang sudah dikirimkan pada Gichul. Jungbae menolak dan menyuruhnya untuk menagih langsung kepada Gichul. Pria itu pun sempat marah dan ingin melakukan perlawanan. Namun Jungbae dengan cepat memberikan pilihan agar mereka kembali bekerja sama, karena kini sudah ada polisi yang berpihak pada gangster mereka. Setelahnya Mingo menemui Jungbae dan Hisung untuk menanyakan tentang Sungho alias Junmo. Ia merasa curiga karena tak berhasil mendapatkan data diri tentang pengedar narkoboy tersebut. 이 새끼 여기 처음에 어떻게 들어왔어? Jungbae menyarankan ide untuk mempermudah Mingo dalam menangkap Gichul dan Junmo. Tak lupa, ia juga memberikan suap agar Mingo menuruti perintah mereka. 정기철은 유희정. Kini Jungbae menemui Nonali untuk kesepakatan kerja. Ia ingin membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Gichul agar bisa meneruskan kerjasama dengan Tiongkok. 정해진 시간에 물건 전달. 예. Nonali mengirimkan alamat tempat transaksi dengan pihak Jepang dilakukan. Ia meminta Jungbae dan Hisung untuk melakukan transaksi di sana atas perintah Junmo. Keesokan harinya, Mingo menemui Nonali untuk memancingnya agar bisa menemukan lokasi Junmo dan Gichul berada. 그 새끼가 진짜 박준모라고. Ia bahkan memberitahu jika selama ini Junmo adalah seorang polisi yang telah menipunya dan menyamar sebagai sosok Sungho. 박준모가 아니라고. Nonali meminta waktu untuk berpikir agar ia bisa memutuskan untuk berpihak pada siapa. Saat itu ia menelpon Junmo untuk meminta saran karena ayahnya kini menyuruhnya pulang. Namun jawaban Junmo seolah menyuruhnya untuk berlindung di Hong Kong agar terbebas dari kejaran polisi yang sedang mengintai keluarganya di Tiongkok. 너무 걱정하지 마세요. 다 잘 될 거예요. Sejak saat itu, Nonali lebih percaya pada Junmo dan memilih untuk menghabisi Mingo. Asisten Nonali menyuruhnya untuk segera pergi dari Korea, dan ia yang akan bertanggung jawab mengurus kekacauan demi melindunginya. Kini sudah saatnya Junmo beraksi. Ia dan Gichul mengunjungi pelabuhan yang akan digunakan sebagai tempat transaksi antara Korea dan Jepang. Namun sebelum turun ke TKP, Junmo memborgol Gichul di dalam mobilnya dan menyuruhnya untuk menghentikan pelarian. Seorang diri Junmo menemui Jungbae dan ketiga rekannya. Ia pun meminta mereka untuk segera menyerahkan diri. 잘 버려. Mereka pun sempat berniat melawan Junmo dan tak lama kemudian polisi datang untuk melakukan penangkapan. Jungbae akhirnya tahu jika Junmo adalah bagian dari polisi yang sedang menyamar untuk memata-matai geng mereka. Meski dengan tangan terborgol, Gichul masih bisa mengemudikan mobilnya. Ia berniat kabur dari kota Seoul. Betapa terkejutnya ia saat melihat bisnisnya di Gangnam telah diperiksa polisi. Di lain tempat, pihak Tiongkok dan Jepang juga melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap geng yang mengedarkan narkoboy. Sementara Nonali mengubah tampilan dan mengasingkan diri ke negara berbeda. Saat itu tempat yang dirasa aman bagi Gichul adalah pergi menemui Eunjung. Namun rupanya di rumah itu ia melihat foto pernikahan Eunjung dan Junmo. Ia merasa dipermainkan karena keduanya hanya memanfaatkan keadaan untuk proses penyelidikan. Gichul menanyakan tentang keputusan Junmo yang meninggalkannya di pelabuhan agar bisa melarikan diri.
Gicul saat itu putus asa hingga membuatnya ingin mengakhiri hidup karena selain bisnisnya yang hancur, ia juga kehilangan Eunjung yang masih dicintainya. Junmo memberitahu pihak polisi jika Gicul telah ditemukan. Setelah misi benar-benar selesai, Junmo mengunjungi rumah Abu Do-hyung. Ia tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaan yang teramat besar pada pimpinan Cho Chang-sik dan enggan menjabat tangannya karena merasa dibohongi atas kematian Do-hyun. 고생했어요. Pimpinan Chang-sik memberi pernyataan di depan media jika tim kejaksaan Korea berhasil mengungkap sindikat penjualan narkoboy lintas negara. Mendiang Do-hyun mendapatkan penghargaan atas semua jasanya. Sementara Junmo dan Eunjung diberi kenaikan pangkat setelah berhasil menegakkan hukum dengan mempertaruhkan nyawa. Di akhir film terlihat Junmo mengunjungi makam Gicul yang sebenarnya